Oke, silahkan di on cam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman. Waalaikumsalam. Ya, teman-teman. Assalamualaikum Pak Bayu. Ya, waalaikumsalam. Gimana teman-teman, sehat Pak. semuanya? Pak Bayu, Bapak izin masuk Pak. Iya, kenapa? Pak. Maaf ya kalau saya on cam, soalnya off cam Pak, soalnya saya lagi ada kegiatan di tempat KKN. Oke. Iya, tapi tetap nyimak ya. Iya Pak. Oke. Oke, sudah ya. Kita mulai materi hari ini. Yang join sudah 31 orang. Alhamdulillah sudah banyak. Oke, jadi sebelum kita memulai pertemuan pertama hari ini, saya mohon izin untuk perkenalan nama saya Bayu Adi Laksono. Saya dosen pengampu untuk mata kuliah statistik, baik kelas A, kelas B maupun kelas C. Oke, di off-kan dulu ya, Yayan. Oke. Iya. Saya mute dulu. Nah, lanjut. Seharusnya ini mata kuliah diampu oleh Bu Lesi sesuai dengan yang teman-teman lihat disimak. Tapi karena satu hal dan lain sebagainya, saya diminta oleh Bu Lesi untuk mengampu mata kuliah ini. Jadi nanti 1 semester ke depan teman-teman akan belajar statistik bersama saya. Karena saya melihat keadaan teman-teman yang sedang KKN, sibuk KKN, kemudian keadaannya seperti ini, COVID-19 dan lain sebagainya, nanti kurang lebih sistem pembelajaran kita akan lebih fleksibel. Jadi yang penting teman-teman jalan kegiatan yang lain, kegiatan di luar, menjaga protokol kesehatan, tetapi juga mendapatkan materi pembelajaran yang sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Jadi nanti sistemnya begini, saya share screen dulu ya. Oh, gini teman-teman, sebelum kita mulai ini materinya, kita berdoa dulu ya. Semoga pembelajaran hari ini lebih berkah dan bermanfaat untuk teman-teman. Berdoa dipersilahkan. Amin. Oke, saya izin share screen ya. Bentar. Oke. Oh, wait. Aduh, sinyal saya juga agak lemot nih. Oke. Sudah kelihatan teman-teman? Apakah sudah terlihat share screen dari saya? Sudah? Tidak ada, Pak. Oke. Belum, Pak. Oh, belum. Sambil nunggu ya. Tergantung sinyal dan daerah masing-masing. Oke, kita mulai ya. Nah, mata kuliahnya statistik pendidikan. Jadi nanti teman-teman akan belajar mengenai analisis statistik untuk penelitian. Saya harapannya sih teman-teman nanti bisa gunakan untuk skripsi, supaya skripsi teman-teman itu lebih bervariatif. Karena selama ini yang saya ikuti dari UP, dari kakak tingkat teman-teman itu lebih banyak menggunakan analisisnya dengan pendekatan kualitatif. Jadi sampai berapa angkatan ya kemarin? 4 angkatan UP kalau nggak salah
itu baru satu saja yang menggunakan analisis statistik. Dan itu pun juga belum terlalu rapi begitu. Jadi saya harapkan nanti teman-teman bisa belajar banyak di mata kuliah ini. Yang sebelumnya kan juga teman-teman belajar di penelitian kuantitatif ya. Nanti diperkuat di mata kuliah ini statistik, jadi teman-teman bisa lebih banyak opsi untuk penelitian yang digunakan untuk skripsi. Yang mudah-mudahan bisa bermanfaat lah. Oke, untuk yang pertama sistem kuliah. Jadi karena keadaan sedang COVID-19, saya berusaha untuk memberikan materi pembelajaran yang maksimal untuk teman-teman. Meskipun secara teknis, kalau mata kuliah statistik itu harusnya tatap muka dan praktek. Jadi harus berdekatan gitu, karena memang keadaannya seperti ini ya. Gimana lagi, paling nggak saya memberikan materi yang maksimal untuk teman-teman. Sistemnya daring, saya menggunakan Google Class dan YouTube. Nanti materinya akan saya upload di YouTube begitu. Kemudian linknya akan saya tempel di Google Class. Jadi teman-teman setiap pertemuan akan mendapatkan notifikasi. Biasanya saya kirim itu H-1. Jadi kalau ini hari Kamis, biasanya sebelum hari Kamis sudah saya share materinya. Jadi nanti teman-teman bisa langsung pelajari. Jadi sistemnya, pembelajarannya, jangan khawatir teman-teman nanti kehilangan sinyal atau sedang di daerah yang terpencil dan lain sebagainya. Karena kenapa? Sistem tatap muka secara online seperti ini mungkin akan sangat sedikit, mungkin 1 atau 2 kali saja. Selain itu, saya menggunakan pembelajarannya by YouTube aja. Jadi nanti akan ada tutorial bagaimana mengaplikasikan aplikasi SPSS dan lain sebagainya lewat tutorial. Jadi teman-teman bisa belajarnya pagi, siang, malam, tengah malam, terserah. Yang penting teman-teman pelajari materinya di hari itu juga. Jadi kalau saya share hari Senin misalkan, karena jadwalnya hari Kamis, silahkan teman-teman pelajari antara Senin sampai Kamis itu. Jadi nanti pas hari Kamis misalkan ada tugas dan lain sebagainya, teman-teman tidak terlalu mepet. Jadi silahkan bisa dibuka kapan saja, di mana saja. Kalau tidak jelas videonya bisa diulangi. Kalau tidak jelas, masih tidak jelas, teman-teman bisa komentar di kolom komentar sesuai dengan pertemuannya. Silahkan bertanya di situ. Jadi jangan khawatir, teman-teman sedang sibuk sedang sibuk KKN, sinyalnya naik turun atau tidak stabil. Teman-teman bisa pelajari materinya kapan saja dan di mana saja, sesuaikan dengan keadaan teman-teman. Itu kuncinya. Kemudian yang kedua, absensi. Nah, meskipun pembelajarannya bisa fleksibel, bisa teman-teman pelajari pagi, siang, malam, dan lain sebagainya, tapi khusus untuk absensi harus sesuai dengan jadwal. Kalau jadwalnya teman-teman statistik kelas C ini Kamis jam 7 pagi, berarti teman-teman harus absen mulai jam 7 pagi sampai setengah 8. Itu untuk memudahkan saya untuk rekapitulasi. Ya. Pembelajarannya terserah kapanpun, tapi kalau absensi harus di hari itu juga, disesuaikan dengan jadwalnya, jam 7 dan maksimal setengah jam setelah jadwal pembelajaran. Begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah lebih banyak praktek. Teman-teman nanti akan menggunakan software SPSS versi 23 dengan bimbingan tutorial. Jadi nanti teman-teman akan aplikatif dan pembelajarannya akan saya sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Standar untuk skripsi tidak mungkin menggunakan analisis statistik yang sangat berlebihan. Jadi nanti materinya saya sesuaikan dengan keadaan teman-teman untuk analisis skripsi saja. Kemudian yang keempat, ini aplikatif. Jadi teman-teman akan mempelajari yang sekiranya dibutuhkan saja. Jadi tidak terlalu banyak materinya, tapi aplikatif yang sekiranya digunakan untuk skripsi. Nah ini teman-teman materi kuliahnya, pertemuan 1 sampai 16. Jadi bisa teman-teman baca sendiri ya, pengantar statistika, penggunaan statistika dalam pendidikan. Teori mungkin akan saya sampaikan sedikit di awal, kemudian akan lebih banyak praktek setelah itu. Kemudian yang ketiga dan keempat adalah logika penelitian.
Jadi kita nanti akan belajar bagaimana prinsip berpikir metodologis dalam riset. Jadi tidak asal saja membuat judul, tetapi dipikirkan secara logis. Kemudian yang kelima dan keenam mengenai analisis deskriptif. 7 itu validitas dan reliabilitas instrumen, ini untuk angket. Kemudian 9, 10, 11 itu uji beda atau analisis of variant. Kemudian 12, 13, 14 itu korelasional. Untuk uji hipotesis korelasi, ini biasa teman-teman temukan untuk judul skripsi yang diawali dengan kata hubungan antara X dengan Y dan lain sebagainya. Itu tema ke-13 atau uji hipotesis korelasi. Untuk tema nomor 14, uji hipotesis regresi, ini biasanya judulnya pengaruh antara X dengan Z, X dengan Y, dan lain sebagainya. Untuk pertemuan 15 itu ada unjuk kerja, nanti ada tugas yang saya berikan untuk teman-teman analisis begitu. Evaluasi pendidikannya, evaluasi pembelajarannya ada 4 tugas, keaktifan UTS dan UAS. Bobot tertinggi nanti ada di tugas UTS dan UAS secara proporsional tentunya. Softwarenya SPSS versi 23. Kalau teman-teman sudah pernah install SPSS versi yang sebelum-sebelumnya, silahkan gunakan itu saja. Atau kalau mau di-upgrade, karena ini SPSS versi yang lebih baru, teman-teman nanti silahkan update kalau mau. Itu karena SPSS yang versi ini lebih ringan, lebih enak lah daripada SPSS yang sebelumnya. Dan ini tidak trial dan tidak trial. Dan pastikan ketika mengunduh, nanti teman-teman juga memperhatikan sistem downloadnya atau sistem instalasinya. Jadi ketika instalasi, teman-teman harus baca dulu. Karena ini softwarenya adalah software crack ya. Jadi teman-teman bisa gunakan untuk free license. Begitu. Oke, saya kira gitu aja. Kita tanya jawab aja supaya lebih banyak elaborasi dari teman-teman. Iya. Oh, ada yang baru masuk ini. Oke, saya membuka pertanyaan untuk teman-teman. Silahkan kita diskusi saja buat teman-teman. Yang baru masuk silahkan on cam ya. Yang baru masuk silahkan on cam supaya saya bisa lihat wajahnya. Karena mungkin kita belum pernah ketemu. Kalaupun nanti ketemu di jalan dan atau di kampus bisa saling sapa gitu. Oke. Silakan teman-teman, kalau ada yang bertanya, saya berikan kesempatan kepada teman-teman untuk mengajukan pertanyaan. Yuk, silakan. Ada yang mau bertanya mengenai mata kuliah ini? Silakan nyalakan mic-nya. Ada yang bertanya? Halo, masih pada ngantuk atau gimana? Oke, gini deh. Biasanya menurut yang pengalaman saya, teman-teman itu kebanyakan menggunakan analisis kualitatif, wawancara dan lain sebagainya itu ya. Itu karena takut menggunakan analisis statistik karena takut dengan hitungan, takut dengan matematika, tidak menguasai matematika dan lain sebagainya. Mesti kan begitu alasannya. Jadi teman-teman menggeser ketakutan itu dengan memilih mata kuliah dengan memilih analisis kualitatif. Biasanya sih begitu. Biasa yang saya temukan sih seperti itu. Apakah benar teman-teman? Ada yang jawab? Biasanya ketakutan karena tidak menganggap dirinya tidak menguasai matematika dan lain sebagainya. Teman-teman kemudian memilih analisis kualitatif. Benar begitu? Betul, Pak. Betul, Pak. Nah, begini. Saya akan
share, memberikan perspektif baru pada teman-teman mengenai apa sih keunggulan analisis menggunakan statistik atau penelitian kuantitatif itu enaknya bagaimana. Di sini teman-teman yang sinyalnya oke atau sinyalnya stabil, siapa? Akan saya ajak diskusi, ngobrol begitu. Supaya teman-teman terbuka perspektifnya mengenai penelitian kuantitatif. Siapa nih? Rizwan, oke sinyalnya? Halo? Rizwan, sinyalnya oke? Lupa Pak, maaf. Oh, oke. Hilmi. Sinyalnya oke? Lancar sih Pak sejauh ini. Oke. Sorry. Ya. Hilmi bisa dinyalakan mic-nya? Oke. Bisa Pak, bisa. Oke, gini ya. Jadi saya minta perhatian untuk teman-teman yang lagi KKN. Mungkin bisa taruh bentar begitu, bisa chill sebentar untuk mendengarkan perbincangan saya dengan Hilmi supaya teman-teman terbuka pandangannya mengenai penelitian kuantitatif atau analisis secara statistik. Gini, halo Hilmi. Hilmi malah jalan-jalan. Oke. Ada nyari tempat yang agak ini Pak, nggak terlalu bising. Di dalam bising soalnya. Oh, oke. Nah, gini. Saya akan simulasi ya dengan Hilmi. Ini kalau penelitian kualitatif. Halo Hilmi, nyalain aja. Iya, halo Pak, ada. Oke. Hilmi, saya akan wawancara sama kamu. Jadi menurut Hilmi aslinya orang mana? Aslinya daerah mana tempat tinggalnya? Orang Tasik Pak, asli daerah Tasik. Asli daerah Tasik ya. Menurut Hilmi, tempat di Tasikmalaya, iya, asli Tasik. Ya, iya. Tempat di Tasikmalaya yang paling bagus itu di mana? Boleh pegunungan, boleh pantai, boleh mall. Tempat yang paling bagus di Tasikmalaya. Apa aja ya Pak? Bebas, tempat yang paling bagus. Bebas. Kalau paling enak sih menurut Hilmi mall aja Pak. Yang di Asia Plaza itu udah paling enak, bisa meet time. Oke. Asia Plaza, tempat yang paling asik menurut Hilmi. Jarak antara Asia Plaza dengan rumahnya Hilmi seberapa jauh? Lumayan sih Pak. Soalnya kan itu tuh Asia Plaza dekat dengan kampus ya Pak. Kalau dari rumah ke kampus tuh sekitar 10 menitan. Berarti sekitar situ 10 atau 15 menit. Itu bikin capek nggak dari rumah sampai ke Asia Plaza itu? Kalau perjalanan Enggak dari lah, Pak. Enggak. Oh, berarti cukup dekat ya? Iya. Nah, teman-teman yang lain yang sedang mendengarkan, perbincangan saya dengan Hilmi tadi adalah contoh pengumpulan data lewat wawancara atau yang sering teman-teman ketahui dengan penelitian kualitatif dengan wawancara. Nah, saya berkesimpulan dari informasi yang Hilmi sampaikan, jarak antara rumah Hilmi dengan Asia Plaza itu dekat. Karena menurut Hilmi hanya 10 menit, tidak membuat capek dan lain sebagainya. Tapi bisa jadi yang menurut saya itu kesimpulan rumah Hilmi dengan Asia Plaza itu dekat. Bisa saja menurut Hilmi kesimpulannya itu bisa jauh. Bisa jauh kenapa? Karena mungkin harus jalan kaki, harus oper-oper angkot. Nah, dalam penelitian kualitatif, perbedaan kesimpulan sudut pandang itu sangat terbuka lebar. Sangat berkemungkinan besar untuk berbeda cara pandang. Jadi kalau simpelnya, kesimpulan dalam penelitian kualitatif, kalau datanya tidak benar-benar valid, itu gampang digoyang. Kesimpulannya gampang digoyang. Karena apa? Karena perbedaan sudut pandang. Menurut Hilmi mungkin dekat, tapi menurut Rizwan mungkin jauh. Karena Rizwan ke Asia Plaza-nya jarang.
Atau menurut Ira bisa saja jauh karena harus pindah-pindah angkot. Menurut Yanuar mungkin bisa dekat karena rumahnya dekat Asia Plaza, misalkan begitu. Jadi perbedaan sudut pandang, perbedaan cara pandang penelitian ini itu membuat kesimpulan dari penelitian kualitatif itu bisa gampang sekali untuk digoyang. Jadi ketika nanti teman-teman sidang, teman-teman ujian proposal, itu gampang sekali debatable. Sama seperti saya tadi sama Hilmi. Saya bisa saja mendebat Hilmi. Kesimpulannya kan dekat. Bisa saja saya berkesimpulan jauh. Karena harus jalan kaki atau naik sepeda. Kan bikin capek juga. Jauh juga kan kalau naik sepeda, kalau jalan kaki. Nah, kalau datanya tidak terlalu valid, datanya tidak benar-benar digali secara maksimal, secara dalam, penelitian kualitatif kelemahannya akan ada di situ. Jadi nanti teman-teman akan agak kesulitan memberikan pemahaman pada dosen penguji mengenai penelitian teman-teman. Tapi misalkan begini, saya tanya sama Hilmi sekarang. Jarak antara rumah Hilmi dengan Asia Plaza berapa kilometer? Sekitar berapa ya, Pak? Ya, anggap saja berapa gitu. Secara 9 apa 8 gitu. Kebanyakan. Ya, anggaplah 10 kilo gitulah ya. 10. Ya. 10. Anggap saja jarak rumah Hilmi dari basis data Google Maps misalkan. Anggap saja Google Maps ini sumber data yang sangat valid secara kuantitatif. Jarak antara rumah Hilmi dengan Asia Plaza berdasarkan data dari Google Maps itu adalah 10 kilo. Titik. Kesimpulannya seperti itu. Baik yang bilang Hilmi, yang bilang saya, yang bilang Rizwan, yang bilang Indri, berdasarkan Google Map yang dilihat, jarak rumah Hilmi dan Asia Plaza adalah 10 kilo. Titik. Tidak ada yang bisa mendebat karena buktinya sangat valid. Dari mana validannya? Dari Google Maps, dari informasi yang sangat valid. Nah, itu asiknya penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif berdasarkan data. Makanya sebenarnya teman-teman, kalau dalam dunia penelitian, kualitatif atau wawancara dan lain sebagainya itu hanya digunakan oleh peneliti-peneliti yang tingkat pemahaman penelitiannya sudah sangat tinggi atau sudah sangat expert. Untuk peneliti-peneliti pemula seperti kita, peneliti muda seperti kita yang mengerjakan skripsi atau tesis, itu direkomendasikan untuk penelitian kuantitatif. Sebenarnya begitu alasannya. Tetapi acap kali saya lihat tidak hanya di Unsil, di mana aja sih, beberapa kampus saya dulu juga begitu. Jadi karena ketakutan karena matematika, hitung-hitungan, menganggap dirinya tidak berkompeten menggunakan matematika, tidak bisa analisis statistik, kemudian secara serampangan menggeser itu semua menggunakan pendekatan kualitatif. Nah, jadi kalau perbincangan saya dengan Hilmi tadi, ketika saya berkesimpulan 2 tambah 2 itu sama dengan 4, teman-teman hitung di Tasik, teman-teman hitung di Bandung, teman-teman hitung di Garut, di Surabaya, di Malang, sama semuanya. 2 tambah 2 sama dengan 4. Kesimpulannya akan sama. Valid, no debat. Kalau kata Cing Abdel di YouTube channelnya. Jadi tidak membuka kesempatan untuk didebat karena datanya sangat valid. Kalau ada hubungan antara X dengan Y, hubungannya seberapa kuat dengan nilai datanya sudah tercantum, itu tidak bisa didebat lagi karena hasilnya seperti ini. Kalau pengaruh X terhadap Y itu 90% berdasarkan hasil analisis statistik, ya memang 90%. Selama metodologi teman-teman, cara berpikir teman-teman, logika penelitian teman-teman itu benar, itu tidak bisa didebat. Instrumennya sudah valid, kemudian turun ke lapangan datanya juga sudah valid, diuji secara statistik juga sudah normal. Kemudian muncul pengaruh sekian persen, 70%, 80%. Itu akan tidak bisa didebat. Jadi kesimpulannya akan sangat paten.
Jadi ketika nanti teman-teman ditanya oleh dosen penguji dan dosen-dosen pembimbing, itu jawabannya sudah bulat, tidak lagi debatable. Begitu. Teman-teman kok banyak yang left, tinggal 27. Pada kemana? Nggak apa-apa, nanti saling share aja ya sama teman-teman yang lain. Jadi pandangannya begitu teman-teman. Saya memberikan pandangan sama teman-teman supaya tidak lagi takut, minder. Semuanya bisa dipelajari. Teman-teman dulu saya kira pas PAUD atau TK kan juga nggak bisa matematika, tapi lama-lama kan juga bisa. Sama, semua pembelajaran itu sama. Bisa karena biasa. Jadi mulai sekarang saya ingin membuat teman-teman itu lebih aware, lebih senang, lebih cinta terhadap statistik. Bukan, jadi teman-teman itu bisa lebih banyak pilihan. Mengambil kuantitatif atau kualitatif itu hak asasi teman-teman, kebebasan teman-teman. Tapi paling nggak ada reasoning atau alasan yang lebih lebih ilmiah begitu. Saya memilih kualitatif misalnya karena penelitian saya memang cocoknya dianalisis dengan kualitatif. Bukan karena saya takut matematika, takut statistik, kemudian saya arahkan di penelitian kualitatif. Nah, kira-kira sudah ada perspektif baru gitu ya. Paling nggak nanti saya tantang deh teman-teman. Saya tunggu nanti di semester depan. Semoga kita sudah bisa bertemu dengan tatap muka ya. Semoga COVID-nya sudah segera berakhir. Saya tunggu nanti teman-teman, saya challenge teman-teman untuk menggunakan analisis statistik, menggunakan penelitian kuantitatif untuk skripsinya. Oke? Siap ya? Oke, Pak. Wes. Pertama yang bilang Galih, saya catat Galih Nugraha namanya. Galih Nugraha, nanti pembimbingnya entah siapa, saya kasih tahu dulu yang namanya Galih Nugraha siap pakai statistik. Oke, siapa gitu ya. Oke, teman-teman sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan terkait mata kuliah, terkait statistik yang akan saya sampaikan dan lain sebagainya. Saya mau bertanya, Pak. Oke, ini siapa yang bilang? Rima. Ya. Kan kemarin waktu sama Bu Lesti itu kita ada belajar tentang hitung-hitung juga untuk itu ya, Pak. Terus waktu kemarin Bu Lesti itu ada ngasih tutorial ada lewat Microsoft Excel juga. Nah, kalau buat skripsi nanti standarnya emang harus pakai SPSS ya, Pak? Oke. SPSS atau bukan gitu ya. Oke, Rima, terima kasih. Tampung dulu ya. Pertanyaan yang lain nanti sekalian dijawab satu kali gitu. Oke, yang lain. Ada yang bertanya? Yang lain? Saya tunggu. Kalau enggak, ditutup aja ntar kelasnya. Ada yang lain? Sistem pembelajarannya gimana, Pak? Penilaiannya gimana? Kemudian kalau saya telat gimana dan lain sebagainya. Bentar, saya sambil absen ya. Silahkan teman-teman bertanya, memikirkan pertanyaan. Sambil saya absen dulu. Absensi dosen maksudnya. Yuk, ada lagi selain Rima? Pada pendiam banget ini, yang kelas C. Hilmi, ada yang tanyakan? Cukup, Pak. Waduh, sudah cukup. Sip lah. Kalau Rizwan, ada yang tanyakan? Cukup, Pak. Cukup. Cukup ya. Siapa lagi nih? Galih, ada yang tanyakan? Lagi off cam. Sophie? Aduh, namanya Sophie lagi. Pak. Cukup ya. Ya, Syifa, ada yang tanyakan? Ya, Syifa mana tadi orangnya? Fahmi, ada yang tanyakan? Ya, Siva baru
Fahmi ada yang tanyakan nggak? Kalau dari saya mungkin cukup, Pak. Waduh, cukup ya. Baru bangun, Fahmi. Lemes banget ya. Enggak. Enggak salah. Tinggal nanti mungkin ngejalanin matkulnya aja, Pak. Oh iya. Jadi ini teman-teman lagi double kill ya. Lagi KKN, pelajarannya statistik pula mata kuliahnya. Oke, dijalani aja nanti insya Allah. Materinya berupa tutorial kok. Jadi teman-teman kalau ada yang kebingungan, materinya bisa diulangi. Kalau kurang jelas bisa bertanya. Sis Vita, ada yang tanyakan nggak? Pak, izin bertanya, Oh iya, oke. Sania. Yuk. untuk referensi buku statistika yang bagusnya itu apa ya, Pak? Oke. Udah, Pak, itu. Buku ya. Oke, terima kasih Sania. Yang lain ada yang tanyakan lagi? Ira, ada yang mau tanyakan? Sudah cukup, Pak. Cukup. Sis Vita tadi mau tanya nggak? Nggak, oke. Jadi sementara yang lain ada ya? Rahmatus, Eneng Siti Rohamah. Ada yang mau tanyakan? Atau Rahmatus Solihah? Sudah cukup, Kak. Sudah cukup. Oke. Berarti ada 2 pertanyaan ini tadi ya. Oke, begini saya jawab. Yang pertama, untuk Rima. Halo Rima. Masih Iya, stay ada, di Pak. situ? Oke. Sebenarnya pakai alat statistik apapun boleh. Termasuk Excel, termasuk SPSS. Ada banyak sebenarnya. Software atau aplikasi untuk analisis data itu banyak banget. Ada Amos, ada SAMPLS, ada banyak banget. Tapi ini tergantung kebutuhan saja. Karena biasanya kalau Excel itu hanya untuk standar penelitian deskriptif saja. Kalau untuk analisis dan uji hipotesis, lebih baiknya, lebih validnya, lebih bagus datanya itu menggunakan SPSS. Sebenarnya tergantung datanya juga sih, tapi paling nggak nanti yang saya sarankan untuk mata kuliah ini menggunakan SPSS karena SPSS itu satu lebih ringan, kedua tampilannya lebih jelas. Jadi untuk kita peneliti pemula itu analisisnya lebih gampang. Alasan saya pakai SPSS itu sih, menggunakan SPSS untuk mata kuliah ini. Supaya teman-teman juga variatif juga. Gitu. Secara tampilan lebih bagus dan lebih valid datanya, begitu. Begitu ya, Rima ya. Iya, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Yang kedua tadi dari Sania. Bukunya pakai buku apa, Pak? Kalau saya menyarankan sih ada bukunya Creswell namanya. Itu untuk mixed method. Untuk penelitian yang gabungan. Itu dari bukunya Creswell. Tetapi teman-teman begini. Sekarang kan aksesnya sudah sangat terbuka ya. Jadi buku-buku untuk Creswell tadi pengantarnya biasanya bahasa Inggris sih. Untuk yang statistik. Cuma untuk memudahkan teman-teman silahkan cari buku siapa saja. Tapi yang jelas ada panduan SPSS-nya saja. Jadi soalnya beberapa buku terutama yang buku lama-lama itu mereka masih pakai manual. Bisa sih pakai rumus-rumus yang akar, pangkat, dan lain sebagainya itu. Tetapi kalau ada yang lebih mudah, kenapa pengennya lebih sulit gitu. SPSS kan tinggal masukin data kemudian analisis, gak perlu dihitung. Jadi mengurangi resiko kita sebagai manusia, mengurangi kesalahan. Gitu aja. Kita pakai SPSS aja kadang-kadang masih ada data yang salah input dan lain sebagainya. Apalagi kalau yang manual gitu. Jadi tingkat kesalahannya, potensi kesalahannya akan lebih besar. Untuk buku saya bebaskan teman-teman mau buku apa saja. Atau kalau tidak berkenan untuk beli buku, teman-teman silahkan download
jurnal ilmiah yang menggunakan pendekatan statistik atau kuantitatif untuk dipelajari metodologi penelitiannya. Nanti di pertemuan 3 dan 4 kita akan belajar logika penelitian. Jadi teman-teman nanti akan saya suruh untuk mencari contoh penelitian kuantitatif, kita bedah. Sebenarnya ini sudah sesuai belum dengan logika atau metodologi ilmiah. Kadang-kadang banyak tuh jurnal yang sudah diterbitkan tetapi secara statistika, secara logika penelitian itu nggak masuk begitu. Jadi teman-teman harus lebih berhati-hati menggunakan referensi. Gitu saja sih. Oke, ada yang lain? Pak, ada izin masuk. Oke, yuk Hilmi. Bapak maaf izin mengkonfirmasi tadi saat Bapak membahas SPSS yang versi 23 tadi sempat jelek sinyalnya soalnya di kamar. Gitu. Izin mengkonfirmasi, kan sebelumnya itu dari Ibu Lesi kita menggunakan SPSS versi yang 16. Itu perbedaan sama yang Bapak rekomendasikan versi yang 23 ya Pak? Itu perbedaannya jauh atau tidak? Apa harus menggunakan yang 23 Pak? Masih bisa dijangkau yang 16? Sebenarnya gini, setiap update aplikasi itu sama seperti aplikasi Android teman-teman deh. Kalau minta update biasanya kan ada tambahan-tambahan fitur ya. Ada tambahan fitur atau ada tambahan lebih ringan dan lain sebagainya. Sebenarnya sih secara statistik saya belum melihat kelemahan dari SPSS 16 karena saya belum pernah menggunakan yang 16. Karena itu diterbitkan tahun berapa ya yang 16 itu? Mungkin udah 10 tahun yang lalu deh kayaknya. Itu udah lama pakai banget lagi. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan itu masih belum move on dengan SPSS 16, nggak apa-apa, silahkan pakai itu aja. Tapi mungkin nanti ada sedikit tampilan yang akan sedikit berbeda gitu aja, sesuaikan saja. Untuk yang SPSS 23 ini tentunya lebih, yang saya lihat sih lebih ringan tampilannya, dan tampilannya itu lebih malah lebih sederhana gitu. Jadi untuk kita yang baru belajar itu lebih dipermudah. Kalau SPSS 16 itu saya belum tahu sih, saya mulai menggunakan SPSS itu versi yang 21 deh kayaknya. Saya belum pernah sampai yang ke 16 itu tahun berapa itu. Tapi silakan teman-teman kalau mau yang pakai 16 boleh-boleh aja, tapi nanti ya sesuaikan saja gitu aja. Untuk yang saya gunakan itu ini yang versi 20-an lah, 20-an ke atas. Karena lebih ringan, tampilannya lebih sederhana gitu. Itu nggak apa-apa pakai 16 nggak apa-apa, silahkan aja. Baik Pak, terima kasih. Oke, Hilmi. Yang lain? Maaf, saya mau bertanya Pak. Boleh Gali, silahkan. Mengenai metode pembelajaran yang Bapak berikan, kan tadi metode pembelajarannya kata Bapak itu melalui tutorial YouTube ya Pak. Betul. Kalau belajar. Nah, yang saya mau tanyakan apakah akan maksimal Pak dengan metode pembelajaran di YouTube seperti tutorial itu untuk mahasiswa yang membutuhkan statistik, karena mungkin mata kuliah ini sangat penting untuk kedepannya gitu Pak. Bagaimana menurut Bapak? Oke, terima kasih kali, pertanyaannya luar biasa ini. Ini sudah layak nanti skripsi pakai analisis SPSS ya. Jadi begini kali, efektif dan tidak efektif. Sebenarnya pembelajaran daring seperti ini ya mau tidak mau ya, kalau dibandingkan dengan tatap muka ya memang lebih efektif tatap muka. Tetapi karena memang keadaan kita sedang pandemi seperti ini, mau tidak mau pembelajarannya harus daring. Jadi kalau saya pengennya ya harusnya tatap muka, karena memang lebih banyak teknisnya nanti. Tetapi karena keadaan sedang pandemi seperti ini, mau tidak mau pembelajarannya harus kita geser. Saya pertimbangan saya menggunakan YouTube dengan tutorial itu, satu, teman-teman kalau tidak paham, videonya bisa diulangi.
Jadi nanti kalau tidak paham di bagian ini, teman-teman bisa ulangi lagi videonya dan lain. Tapi kalau pembelajaran setiap hari, setiap pertemuan tatap muka seperti ini, pakai Google Meet atau Zoom seperti ini, nanti ketika teman-teman ada yang di tengah misalkan sinyalnya jelek dan lain sebagainya, kemudian pas saya juga sinyalnya tidak bagus, nanti takutnya pas pembelajaran itu terputus di tengah. Jadi teman-teman tidak maksimal. Tetapi kalau pakai tutorial YouTube, paling nggak nanti teman-teman kan pas belajar itu sinyalnya pas bagus gitu. Kalau nggak pas bagus, teman-teman bisa download dulu dari YouTube, kemudian dipelajari secara offline gitu. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan tatap muka ya jauh lebih efektif tatap muka, Dali. Tapi karena kita keadaan sedang pandemi ya paling nggak kita mengurangi resiko itu dengan konsekuensi pembelajarannya ya mau tidak mau seperti ini. Tapi saya usahakan tutorialnya akan sedetail mungkin. Begitu kali. Begitu ya. Iya Pak. Ya memang keadaannya seperti ini harus kita maklumi bersama. Ya paling enggak kita tetap sehat gitulah. Kalau kita tetap sehat kan kita berpotensi untuk bisa terus belajar. Gitu ya. Iya Pak. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama Gali. Yang lain? Pak mau bertanya. Oke. Nabila ya ini ya? Ya. Oke. Mengenai penilaian untuk tugas, untuk kehadiran, terus untuk ujian, bagaimana ya Pak penilaian Bapak? Oke. Kasih. Untuk persentasenya tentu akan lebih besar penilaian UAS dan UTS. Karena keadaan pandemi seperti ini saya tidak maksimal kalau menilai keaktifan dan lain sebagainya kan tidak maksimal. Tentu sistem penilaiannya lebih besar akan di UTS dan UAS. Selanjutnya baru tugas, baru keaktifan atau kehadiran. UAS dan UTS mungkin range-nya 25-30% dari total penilaian hasil akhir. Kurang lebih seperti itu sih, Nabila. Tapi nanti kita kontekstual saja, lihat nilai teman-teman di UAS atau UTS ngangkat nggak sih gitu. Kalau nggak nanti saya kasih tugas untuk lebih memperbaiki nilai. Gitu. Tapi paling nggak sekarang metodenya UAS dan UTS itu nilainya range-nya antara 25-30% dari total penilaian akhir nanti. Begitu kurang lebih. Gitu Nabila? Iya Pak. Oke, ada lagi? Teman-teman yang lain? Cukup? Cukup ya. Nanti kalau mau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan di kolom pertemuan pertama tadi, silakan tanyakan di situ saja, di Google Classroom tadi ya. Dan untuk Google Classroom, saya baru menggunakan Learning Management System Google Classroom itu baru ini. Karena ini yang gratis gitu ya, yang teman-teman familiar gunakan. Saya tanya-tanya dosen yang lain menggunakan ini juga. Jadi saya baru belajar, jadi nanti ketika ada salah posting atau gimana atau kurang jelas nanti teman-teman ingatkan saja saya ya. Sama-sama saling belajar. Ya, gitu ya. Jadi supaya lebih enak lah pembelajaran kita. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, pembelajarannya berupa tutorial, teman-teman bisa akses kapanpun, bisa pagi, siang, malam, sore, selama teman-teman sinyalnya sedang bagus. Jadi saya kadang-kadang kalau pertemuannya hari Kamis, itu hari Senin atau Selasa atau sebelumnya lah, itu mesti sudah saya share. Jadi teman-teman jangan bingung, kok pembelajarannya maju, nanti jadwalnya berubah. Enggak, jadwalnya tetap sama. Selama belum ada pembicaraan dengan teman-teman untuk geser jadwal, berubah jadwal, itu tidak ada perubahan jadwal. Sama, jadwalnya seperti semula. Tetapi teman-teman belajarnya bisa kapanpun. Bisa pas hari Kamis itu bisa pagi, siang, sore, malam. Tapi usahakan kalau materi pembelajarannya itu hari Kamis, dipelajari hari itu juga ya. Jangan ditunda besoknya atau kapanpun.
takutnya nanti ada tugas yang terselip di situ. Supaya teman-teman tidak terlalu mepet nanti ketika mengumpulkan tugas. Oke? Paham ya teman-teman? Ada yang tanyakan lagi Kak sebelum saya tutup? Cukup ya? Oke? Oke, sip ya. Oke, teman-teman. Kalau tidak ada yang bertanya, kalau mungkin masih malu-malu dan lain sebagainya, nanti silahkan tulis di kolom komentar di Google Classroom atau bisa japri ke saya. Teman-teman bisa lihat nomor HP saya di itu profil pengajar di Google Classroom. Di situ ada nomor HP saya untuk masa tanya-tanya lebih detail gitu. Kalau tidak ada yang tanya, saya tutup. Terima kasih teman-teman untuk pembelajaran hari ini. Semoga sedikit sharing tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman. Berkah nanti untuk teman-teman pelajari pas statistik. Syukur-syukur bisa digunakan untuk penelitian akhirnya. Gitu ya. Oke, gitu saja. Terima kasih. Kita tutup dengan doa. Semoga pembelajaran hari ini kita lebih berkah. Oke, berdoa dipersilahkan. Amin. Doa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam Bye teman-teman. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih teman-teman. Sayonara.